Halo Sobat Traders, di minggu ini negosiasi Brexit masih berlangsung, yang mana Inggris dengan Komisi Uni Eropa masih terus untuk menemukan kata sepakat. Sedangkan di sisi lain pemerintah Inggris sudah cukup optimis, khawatir jika Inggris keluar dari zona Eropa tanpa kesepakatan. Hal ini tentu saja akan membebani pergerakan pound sterling. Kemudian di sisi lain, dua bank sentral besar akan memulai meeting di minggu ini. Di akhir tahun, Bank Sentral Amerika dan Bank Sentral Inggris akan melakukan meeting. Tentu saja pelaku pasar akan melihat keputusan dari Bank Sentral Amerika, yang mana mereka akan mereview selama tahun 2020 keputusan apa yang sudah diambil. Kemudian di tahun depan di 2021 keputusan apa yang akan diambil, itu yang akan menjadi proyeksi dan perhatian dari pelaku pasar. Sedangkan pedagang emas tentu saja masih melihat negosiasi stimulus yang masih berlangsung di minggu ini. Mereka juga menantikan keputusan dari Bank Sentral Amerika yang akan merilis suku bunga terbarunya, dan tentu saja kebijakan moneter. Mereka mengharapkan dukungan dari kebijakan fiskal supaya kebijakan moneter ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dari segi analisa teknikal, pergerakan emas saat ini masih di kisaran 1.830 dolar per troy ounce. Sedangkan harga minyak masih stay di level 47 dolar per barrel. Kita lihat bagaimana analisa teknikal yang akan disampaikan oleh Hans Junior. Oke, untuk analisa teknikal mungkin bisa dijelaskan mengenai mata uang dan beberapa komoditas. Silakan. Kita berjumpa lagi di segmen weekly overview minggu ke-3 ya, 3 di bulan Desember. Seperti biasa, di segmen ini kita akan membahas tentang peluang-peluang yang akan terjadi di pekan ini dari XAU, indeks dolar, euro, kemudian pound sterling dan juga oil. Kita akan membahas peluang-peluang yang akan terjadi. Langsung aja dimulai dari DXY atau indeks dolar. Jadi DXY indeks dolar ya, itu arah anginnya masih turun sebenarnya, masih turun. Cuman memang pekan ini kemungkinan ada potensi sideways dulu. Jadi akan ada penguatan di indeks dolar. Baru nanti apabila breakout bawah baru dia melanjutkan penurunan ya. Ini bisa aja langsung breakout, support ini langsung breakout, tapi ada potensi naik dulu ya. Jadi kalau langsung breakout, nah itu hati-hati bagi Euro USD, XAU, pound sterling USD kemungkinan akan break higher-nya lagi gitu ya. Tapi kalau dilihat dari teknikalnya XAU, nanti kita akan bahas, XAU USD itu cenderung sepertinya secara teknikal ya, secara teknikal cenderungnya turun gitu ya. Mengikuti DXY juga turun atau indeks dolarnya turun. Kita coba langsung aja lihat ke XAU USD-nya. Nah, XAU USD itu sekarang ada di 1826 ya, nanti dia akan mengetes 1826, dan kalau 1826 ini di breakout dia akan ke 1800. Nah, kuncinya di 1800 nanti di benteng terakhir kalau dia mau naik. Kalau ditembus turun, nah itu bisa bahaya banget, bisa sampai 1730-an ya, sekitar 1730-an untuk posisi XAU USD atau emas. Cuman pekan ini mungkin ke 1800 lah. Tapi hati-hati kalau ada tiba-tiba fundamen yang vaksin lagi atau misalnya apa yang membuat harga XAU langsung ambruk, itu juga bisa terjadi. Jadi harap hati-hati karena memang posisinya emas ini lagi di fase-fase krusial di momen-momen resesi dan corona gitu, di ketidakpastian ekonomi begitu. Jadi memang sangat penting untuk mengetahui teknikal dan fundamental untuk XAU USD gitu ya. Jadi pekan ini XAU akan ke 1800 kemungkinan apabila 1826 di breakout turun. Tapi kalau 1826 nggak di breakout turun, XAU akan kembali naik sampai bisa ke 1860-an lagi untuk pekan ini. Gitu ya, jadi ini untuk XAU USD. Kemudian kita langsung bahas lagi Euro USD. Nah, untuk Euro USD juga sama seperti indeks dolar, sedang dalam fase-fase istirahat.
ada potensi Euro USD koreksi turun ya. Koreksi turun terdalamnya di 1.19649 atau yang sebelumnya di 1.20700-an ya sekitar itu. Kalau itu nggak di breakout, nah itu bisa langsung kembali naik. Tapi arah anginnya untuk Euro USD masih naik ya sampai 1.23245. Arah anginnya masih naik, cuman memang pekan ini mungkin akan ada sedikit istirahat ya dari kenaikan. Lalu kalau ini langsung di breakout naik, bisa juga langsung ke 1.23245. Itu untuk gambaran Euro USD. Jadi sama ya, sama kayak indeks dolar, bisa langsung indeks dolar bisa langsung turun, Euro USD bisa langsung naik. Jadi memang harus hati-hatinya di situ, di support dan resisten masing-masing pair tersebut. Oke, langsung aja ke pound sterling USD. Kita lihat pound sterling USD. Nah, pound sterling juga sama ya, Ada potensi turun. Ini ada potensi turun, kembali turun sampai sini. Yang terdekat di sini. Nah, ini karena sedang mengetes daerah resisten kuat ini. Dan kemungkinan kalau nggak di breakout di harga 1.33954 ini nggak di breakout, nah untuk pound sterling USD akan kembali turun sampai 1.32660. Nah, at least minggu ini ke situ atau bisa turun lagi sampai 1.30687, tapi mungkin agak susah ya di situ ya. Nah, tapi hati-hati untuk pound sterling USD juga bisa naik langsung ya, bisa naik langsung break higher high-nya. Dengan mungkin skenario kurang lebih seperti ini. Nah, target di atasnya masih 1.36895 ya. Jadi higher high ini bisa di break, dia bikin higher high lagi. Nah, itu bikin puncak baru lagi. Jadi untuk pound sterling USD sama seperti euro harus hati-hati karena indeks dolar sedang di tahap istilahnya badai, arah anginnya masih turun untuk indeks dolar. Namun begitu akan ada potensi sedikit indeks dolar naik dikit-dikit lah istilahnya gitu, cuman istirahat gitu ya. Nah, sama dengan pound sterling dan euro ada potensi turun untuk istirahat, tapi juga arah anginnya naik. Mending posisinya adalah untuk pound sterling dan euro mungkin bijaknya adalah kita buy di akhir penurunan istilahnya gitu ya, buy di akhir penurunan karena rawan jebol naik istilahnya gitu. Kalau kita sell di ujung nggak apa-apa, tapi asalkan menggunakan money management yang baik. Sell di ujung, dan apabila di break high kita cut loss istilahnya gitu ya, ganti posisi buy, switching jadi buy gitu ya. Kemudian kita ganti lagi ke WTI crude oil. WTI atau oil sama seperti analisa minggu kemarin. Kemarin target kenaikan kita belum kena di 48.38, tapi dari Senin kemarin udah ada kenaikan yang cukup signifikan, dan sebentar lagi mungkin pekan ini akan kena ya di 48.38. Harga tersebut di pekan ini akan kena. Crude oil masih pekan ini optimis naik istilahnya gitu ya, masih rally. Terima kasih telah menyaksikan channel Weekly Overview minggu ke-3 di bulan Desember. Sampai jumpa lagi, jangan lupa tradingnya yang aman aja. Terima kasih, bye.